P per A-nya ya 2P dibagi 2A, dapatnya P per A lagi. Ya. Bentar. Kemudian ini juga kalau panjangnya, kalau ketegangan tidak ada hubungan ke panjang ya. Kalau mencari tegangan normal nggak ada hubungannya dengan panjang. Panjangnya Anda naikkan 2 kali, naikkan 4 kali, nggak ada rumus panjang di sini. P per A juga berapa gaya yang bekerja dibagi dengan penampang. Yang berkaitan dengan panjang adalah nanti lendutan yang terjadi. Karena rumusnya tadi adalah PL per AE. Kalau panjangnya kita naikkan 2 kali, ya maka lendutannya akan tambah tinggi. Karena lendutan itu berbanding lurus dengan panjangnya. Lendutan sama dengan PL per AE atau lendutan sama dengan delta, di sini lambangnya delta ya. Sama dengan PL per AE. Nah, L berbanding lurus dengan delta. Artinya apa? Kalau struktur ini Anda perpanjang terus, ya lendutannya akan makin besar gitu ya. Akan makin besar. Tapi kalau penampangnya diperbesar, lendutannya makin kecil karena lendutan dengan penampang berbanding terbalik. Oke. Ini contoh pengujian tegangan regangan. Ini beban akibat spesimen uji diberi beban aksial. Ini aksial kan di sini nih ya. Nih, Anda tarik kan kalau lakukan uji tarik. Tarik dengan gaya P. Anda udah ngambil material teknik, harusnya udah ada praktikum tegangan regangan. Tapi kemarin enggak dapat ya? Atau pakai video aja? Video, Pak. Oke, video aja ya. Aduh, saya juga ada ya. Iya, Pak. Ya gimana lagi, kita enggak bisa ke kampus untuk bisa ini. Mudah-mudahan cepat lah. Sekarang Padang rasanya agak turun lah sekarang. Tapi tetap juga secara nasional tetap tinggi juga baru sekarang. Padang kemarin tuh hari ini ya, cuma nambah 7 cuma kemarin ya. Oke, nah ini dia. Ketika beban kerja Anda melewati sigma yield, ini yang terjadi nih, udah terjadi plastisitas, berubah bentuk dia. Artinya apa? Beban dihilangkan pun dia udah berubah bentuk. Nah, posisi yang kayak necking ini di sini dia nih. Udah mulai yield ya, dan nilai yield kalau dia putus sampai di rupture dia. Jadi antara ketika dia mulai necking sampai rupture, dia mengalami ini nih. Mengalami peluluhan, strain hardening sampai necking. Ini dia. Ini untuk baja atau material liat. Kalau yang tidak jelas bisa juga kayak gini. Cuman di sini proses plastisitas terjadi sampai putus. Aluminium ya. Kalau baja karbon rendah kayak gini dia modelnya. Tapi kalau aluminium kayak gini modelnya. Nggak kelihatan daerah yang turun sedikit ini di aluminium. Kembali saya ingatkan kalau kita di mekanika yang jadi acuan utama kita nanti adalah sigma yield. Artinya kita merancang suatu sistem atau suatu struktur tidak boleh melebihi tegangan kerjanya, nggak boleh melebihi sigma yield. Tapi kalau dapat setengahnya, kalau setengah aja misalnya di sini 40 sigma yieldnya, tegangan kerja kita 20, artinya kita bermain dengan faktor keamanan 2 itu. Ya. Jadi tegangan kerja maksimum 20, setengah dari sigma yield. Artinya itu yang kita mainkan jadinya. Nah, kalau material getas, kalau dari ilmu materialnya nggak kelihatan daerah yang plastis tadi antara sigma yield dengan rupture, dengan ultimate dan rupture, gitu ya. Sigma yield, ultimate, rupture hampir sama aja, hampir berdekatan gitu. Jadi nggak kelihatan betul proses plastisitasnya. Jadi langsung aja benda ditarik putus. Jadi nggak kelihatan dia mengalami plastis, nggak berubah bentuk sedikit dulu, langsung putusnya dia. Itu untuk material getas. Nah biasanya ini orang-orang sipil nih yang pakai material ini. Kayak konkrit kan mereka getas. Jadi kalau kita di material liat. Nah, ini dia ya. Ini adalah usaha-usaha yang di ilmu material Anda belajar juga nih ya. Usaha-usaha yang dipakai orang dalam rangka meningkatkan tegangan kerjanya, sigma yield-nya. Ya, ada belajar kekuatan dipengaruhi oleh paduan, perlakuan panas, proses produksi. Ya. Jadi sigma yield-nya bisa kita naik-naikkan. Material di quenching, di tempered, material alloy ya, bisa naik dia. Dari yang pure iron aja di sini bisa naik 5 kali lipat sampai ke atas. Sigma yield-nya bisa kita naikkan.
Tapi ada satu yang tidak bisa kita ubah, itu adalah elastisitas. Elastisitas kan kemiringan dari garis ini, lihat nih. Karena materialnya sama, hanya perlakuan aja yang berbeda di sini. Sigmanya meningkat, sigmanya bisa dinaikkan dari pure iron jadi carbon steel A36, jadi high strength low alloy steel A992, kemudian A709. Tegangannya meningkat semua nih dengan yieldnya. Tapi kemiringan kurva sama. Kemiringan kurva ini yang disebut dengan modulus elastisitas atau E itu. Elastisitasnya akan tetap. Jadi kalau baja E-nya kan sama. Cuman baja dilakukan perlakuan panas atau diberikan perlakuan yang berbeda, sigma yieldnya bisa kita naikkan, tapi modulus elastisitasnya tetap. Gitu. Nah, jadi ketika dia mencapai B, dari A ke B ini daerah elastis. Nah, lewat sigma yield dia akan plastis. Ini daerah plastis ya. Nah, kadang-kadang ketika beban kita hilangkan, turun dia. A ke D ini akan memperlihatkan bentuk perubahan jadinya. Kan itu nak. Ketika pena Anda bengkokkan sampai melewati sigma yield, dia akan berubah. Tetap dia berubah kayak gitu. Nah, beban dihilangkan, terjadi perubahan bentuk. Nah, jadi di D ini tidak akan sama bentuknya dengan A. Dengan A bentuknya mungkin bentuk awal, tapi ketika dikasih beban sampai C, dihilangkan bebannya, kemudian sampai di titik D ini bentuknya telah berubah. Bentuknya telah mengalami perubahan. Kenapa? Karena telah mengalami deformasi plastis. Ya. Tapi kalau sampai beban B saja ini kita bebani, dia dihilangkan kembali lagi ke A. Tapi karena kita membebani sampai C di sini, ketika dihilangkan dia ada ke A, dia ke D. Nah, A ke D ini telah terjadi perpindahan, bentuk telah berubah. Fatik, nah, kalau fatik kekuatan benda karena beban lelah istilahnya. Beban lelah ini beban yang Anda berikan dalam waktu yang lama dalam fungsi waktu, dan bebannya bisa bisa tarik tekan, ya bebannya berbeda dalam fungsi waktu. Mungkin kayak kurva sinus, ada maksimum, ada minimum. Bisa juga maksimumnya positif, minimumnya negatif, berarti ditarik, ditekan. Ditarik, ditekan. Kayak Anda mematahkan ini ya, seperti Anda mematahkan pena itu, kayak gini kan. Nah, itu kan beban fatik yang kita berikan itu. Yang paling gampang ya di kendaraan, di pesawat, atau di mana. Walaupun tidak kelihatan, sebenarnya mereka mendapat beban fatik itu. Dalam fungsi waktu, bebannya berubah-ubah. Nah, sebenarnya beban ini yang lebih berbahaya daripada beban statik. Kalau beban statik kan seperti di meja Anda bebani dengan tas gitu atau kalender ini, kelihatan enggak ya? Bebani seperti itu, ya dibiarin aja. Jadi dalam fungsi T itu bebannya akan sama terus sampai tas tadi kita pisahkan dari meja atau kita angkat dari meja, baru dia akan berubah lagi bebannya. Tapi kalau beban fatik enggak, dalam fungsi waktu dia akan terus mengalami perubahan. Kadang maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum kayak gitu. Jadi bisa dia positif tarik-tarik terus tapi dengan angka yang berfluktuasi. Tarik 10, nah, fluktuasinya sampai tarik 5, nanti naik itu lagi kayak fungsi sinus. Tapi yang paling berbahaya adalah fluktuasinya itu dalam tarik tekan. Nah, itu paling berbahaya, itu paling cepat patahannya. Ketika kita kecil-kecil disuruh mematahkan kawat kan yang paling gampang kita lakukan dengan memuntir kan? Puntir atas bawah, atas bawah, atas bawah. Artinya kita kasih beban tarik tekan, patah dan cepat patahnya. Ini beban fatik, itu yang namanya beban fatik. Ini yang tadi ya, sama aja. Ini rumus yang telah saya berikan tadi, PL per AE. Ya datangnya dari hukum Hooke. Hukum Hooke untuk yang linear itu sigma kita sama dengan elastisitas kali tegangan E kali E. Karena tegangan ini akibat beban aksial rumusnya P per A, ini bisa kita masukkan. Tegangan P per A bagi E. Kemudian regangan itu delta per L, kita masukkan lagi. Sehingga kita bisa dapat persamaan deformasi untuk beban aksial itu adalah PL per AE. Ingat aja ini. Jadi deformasi akibat berbagai pembebanan untuk berbagai penampang dan berbagai modulisitas, ini bisa. Kalau ini kayak poros bertingkat, ya dikasih beban P di ininya, ya hitungnya satu-satu tingkat porosnya. Kalau ada 3 tingkat porosnya, hitung bagi 3 dulu. Kita selesaikan dulu berapa pertambahan panjang pada poros tingkat 1, pada poros tingkat 2, pada poros tingkat 3, maka di ujung ini akumulasi atau kumulatif dari seluruh delta tadi, delta tingkat 1, delta tingkat 2, delta tingkat 3 dan seterusnya. Oke.
Ada pertanyaan dulu sampai sana? Mau bertanya Pak, Ya. pada pembebanan yang 2 tingkat 3 tadi itu yang beban yang paling bawah kan juga pengaruh terhadap beban yang paling pertama ya Pak? Ya. Jadi Ya. jumlahnya gimana tuh Pak? Oke. Saya udah keluar ya. Ya Pak. Saya masuk lagi ke. Oke. Saya masuk lagi ke sini ya. Share. Ini masuk, kelihatan ya? Sudah Pak. Misal kita yang kayak tadi ya. Nah, 2 aja lah ya. 2 tingkat aja lah ya. 2 tingkat kayak gitu. Dikasih di sini beban tariknya P, tarik dengan gaya P. Nah, ini bisa kita bikin DBB-nya, ini kita bisa. Ini kita bisa. Ini yang satu, ini yang kedua sini ya. Nah, enggak kayak gitu. Beban P ini, di sini P, artinya kalau ini kan juga P nih ya. Ini juga P dia. Karena dia satu sini semuanya. Ini juga P di atasnya. Ya, kayak itu dia. Kayak itu dia ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung tegangan, kalau tegangan sini Anda potong di sini ya. Ya, tegangan di sini pasti P dibagi A. Karena ini anggap A-nya A1 misalnya ya. Penampangnya A1, ini penampang A2. Ini maka P per A1. Kalau tegangan di sini ini sama dengan P dibagi A2. Titik. Kalau perpanjang panjang, ini akan nambah delta 1. Ya. Ini delta 2 lah kita kasih ya. Ini akan nambah juga delta 2. Berapa delta 2? P dikali L2. Ini 1 nih ya, 1 aja. Kali L1 A1 kali E1. Anggaplah ini L1. A1 di dalamnya ya, E1. Delta 2 juga anggaplah ini L2. Maka ini P-nya sama, L2 A2 kali E2. Anggaplah E-nya juga sama, materialnya sama, berarti E1 sama dengan 2, sama dengan E. Maka berapa akumulasi dari perpindahan, misalnya sini titik C, dia akan sampai ke bawah kan? Maka delta C itu delta 1 ditambah delta 2 digabung. P L1 per A1E A1 ya. A1E ditambah P L2 per A2E. Ya, kayak itu dia. Kalau kasus yang poros bertingkat. Kan ada tadi apa namanya? Mana dia? Karena tadi ya, persamaan yang ini ya. Persamaan ini. Ini sigmanya. Itu dia. Ada lagi pertanyaan ke sana? Cukup. Terima kasih Pak. Nah, kalau ini sebenarnya ilmu statikanya aja digabung nih. Ilmu statikanya aja yang dikembangkan lagi. Ini kan ada kayak sistem lah ya. Ini ada kayak sistem. Ini kalau kita full ini. Anda sekarang lihatnya yang mana nih? PowerPoint Pak. Bukan yang ini ya? Ntar. Saya hafal dulu soalnya ya. Mana dia tadi? Hmm. 03, 04, 02, 04, 30 ya. Nggak bisa ini.
Kalau tadi kan kayak gini dia nak secara umum ya. Ininya beda tadi nak. Ini soalnya kayak gini kira-kira lah ya. Ini. Bentar ya. Nol 3, 04, 02, 04, 30 Newton. Nih. Apa yang terlihat sekarang nih? Oh ini dia ya. Ini 0,3, ini 0,4 meter ya. Ini 3 meter, ini 0,2 tadi ya. Ini adalah 0,4 ya. Hafal Anda enggak ya? Tidak, Pak. Pas, Pak. Beban 30 Newton. AB aluminium, CD baja. Ini kita kasih beban 30 Newton. Kilo Newton. Ini titik A, B, C, D. Ini E-nya adalah 70 GPa. Ini E-nya adalah 200 GPa. Apa yang ditanya nih tadi? Ya itu ya kira-kira. Apa yang ditanya tadi? Yang ditanya adalah, ntar dulu. Ini luas penampang AB 500 mm kuadrat, CD 600 mm kuadrat. Yang ditanya letusan di titik BD. Ini A-nya 500 mm kuadrat. Ini A di sini 600 mm kuadrat. Nah, sekarang gimana cara menghitung lendutan titik A, C, dan D? Nah, kayak ini gimana? Ya. Kali ini karena dia ada 3 batang ya, kita ini dulu 3 batang ini. Ini batang ACD, A, C, D. Di ujung ini ada gaya 30 kN. Dan di sini ada batang AB. Nah, batang AB dulu. Ini A, ini B, batang CD, ini panjang, ini C, ini D. Artinya apa? Antara A dan C ini Anda boleh kasih kayak gini dulu, boleh kasih beban kayak gini. Ini beban F1, ini beban F2. Artinya di sini juga ada gaya F1 dan ini ada juga gaya F2 sama. Di ujung sini supaya dia sama ya F1 lagi di sini. Ini juga F2. Kan kayak gitu dia nak. Nah, sekarang bisa nak ngitung F1 dan F2? Gimana cara ngitung F1 dan F2? (0,2, 0,4). Sigma MA sama dengan 0. Untuk yang batang yang horizontal aja ya. Maka ke sini Anda ambil positif boleh. Maka F2 dikali 0,2 sama dengan 30 dikali 0,6. Nah itu nak. Sehingga F2 kita adalah 30 0,6 dibagi 0,2. Dapatnya berapa nih? 90. 90, Pak. Kalau F2 90, F1 berapa? F1 itu 60 nak, tapi dengan arah ke bawah. Kan gitu nak, 90 ini ke atas arahnya. Artinya apa? F1 kita ini arahnya salah kita nih. F1 kita ini arahnya
F1 kita ini arahnya terbalik. F1 kita ini arahnya ke sini. 60 dia sini. Kalau ini artinya dia ke atas, ini artinya batang di atas itu tekan. 60 Newton, kilonewton. Ini 60 kilonewton. Ya ini adalah 90 kilonewton. Ini 90. Kalau saya tanya, karena ini udah 60 kilonewton, ini juga 60 berarti ya. Ini 90 di atas 90. Kalau ditanya tegangan di sini, kan tegangan AB itu 60 dibagi dengan A-nya. Kalau tegangan di CD itu 90 dibagi dengan A-nya. Dilihat aja A-nya. Ini AAB, ini ACD. AAB dan ACD kan udah diketahui tadi nih. AAB 500 mm kuadrat, ACD kita adalah 600 mm kuadrat. Sehingga kita bisa ngitung. Bisa ngitung ya? Anda bisa ngitung berapa tegangannya. Sekarang kan ditanya berapa lendutan ACD gitu kan. Nah itu dia. Sekarang Anda bisa ngitung lendutan di titik A enggak? Nah, ini kayak gini nih. Ini A, ini B, ini ditekan dengan gaya 60 kN, ditekan juga dengan gaya 60 kN. Artinya akan terjadi pemendekan enggak? Anggaplah ini perpindahannya, delta AB. Dia pendek dia. Besarnya adalah F1 dikali LAB dibagi AAB dikali E. Itu delta AB. Dengan cara yang sama, untuk yang batang berikutnya adalah, ini dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi, tapi dia di sini adalah ditarik. F2-nya adalah 90 kN. Berarti sini juga tarik dia F2 90. Artinya apa? Dia mengalami pertemuan panjang. Enggak kayak gitu ya. Ini saya kasih nama delta CD itu sama dengan F2 kali LCD dibagi dengan ACD kali dengan E. E-nya udah tahu ya. Ini EAB, ini ECD. Kan udah ada tadi di soal. Artinya kita udah dapat perpindahan. Jadi kalau batang horizontal ini kita tarik kayak gitu, ini titik A, ini titik C ya, ini titik D, kayak gitu ya. Di titik A, dia akan naik ke atas, kan naik ke atas dia naik enggak? Ini lihat nih delta AB kita arahnya ke atas ya. Nah, kira-kira A aksennya akan jadi di sini nih. A aksen. C aksennya mana? C aksennya turun. Kira-kira C aksennya di bawah. C aksen. D aksennya di mana? Kalau batang kita ada horizontal kayak gitu ya hubungi aja yang ini. Di sini D aksen kita ada. D aksen. Sekarang adik-adik udah tahu nih, panjang ini adalah delta AB. Panjang ini adalah delta CD. Itu dia. Ya bisa adik-adik hitung. Sekarang ditanya berapa delta ini? Delta D. Bisa ngitung enggak? Halo? Bisa, Pak. Kita hitung ya. Anggapnya kita kan tak tahu titik ini. Anggapnya ini X. Berarti ini berapa nih kalau 2X? Tadi 0,2 tambah 0,6. Tambah 0,4. Berapa nih? 0,6 dikurang X nah. Itu ya. Ini harganya diketahui nih. Harga ini juga diketahui. Ini yang belum kita ketahui nih. Ini yang mau kita hitung. Ini ada diketahui nih. Dari mana ini diketahui? Ya Anda hitung aja. Dan ada ini hitung aja ini. F1 LAB per AAB kali EAB. Yang ini F2 kali LCD per ACD kali ECD. Ini udah diketahui. Sekarang
sudut ini sama enggak? Sudutnya. Sudut ini alfa, ini juga alfa kan? Sudut yang saling, ini kan sama kan? Halo? Sama Pak. Sama ya? Berarti segitiga yang kecil kalau saya ambil tangen alfa, itu sama dengan X per delta AB. Kan itu enggak? Ya Pak. Segitiga yang besar tangen alfanya terhadap segitiga yang ini aja dulu. Yang delta CD ini. Berarti sisi depannya delta oh ini jangan ini dulu ya. Ini kalau jarak ini ke sini berapa ini? Jarak ini aja dulu. Nah, ini berapa nih? Ini tadi berapa? 0,2 ya? 0,2 nih ya. Ini berarti 0,2 kurang X. Maka tangen alfa yang ini satu lagi adalah 0,2 dikurang X. Tangen itu sisi apa ya? Sisi depan dibagi dengan ini ya. Terbalik kita ya. Balik kita ya. Tangen alfa ini aja lah ya. Untuk segitiga yang ini aja dulu. Segitiga yang ini ya. Ini alfa. Tangen alfa di sini sama dengan delta AB dibagi X. Terus yang segitiga yang kecil yang sebelah sini, karena ini delta AB, ini delta CD. Ya ini alfanya. Maka satu lagi tangen alfanya adalah delta CD dibagi dengan 0,2 dikurang X. Artinya X bisa dihitung, nak? Bisa Pak. Kalau delta AB, delta CD diketahui, ya X-nya bisa dihitung. Saya kan nak ngitung nih. Ini hitung perlu kalkulator pula. Maka X bisa dihitung. Kalau X bisa dihitung, Anda lihat lagi ke sini. Kalau X bisa dihitung, Anda tahu panjang ini kan? Kan ada lagi satu alfa, satu ini, yang besar lagi. Kayak gitu lagi kan? Ini adalah delta D. Ini alfanya, ini berapa lagi tadi? 0,6 dikurang X. Berarti tangen alfanya sama lagi juga di sini dengan delta D dikurang 0,6 Kurang X. kurang X. Kalau ini berarti kalau alfa D diketahui ya ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Bisa dihitung nggak? Kalau X sudah dapat, kan kita bisa ngitung ini. Artinya alfanya udah sama nih ya. Masuk aja harga X-nya. Delta CD diketahui. X itu. Ini masuk juga harga X. Karena ini diketahui, ini otomatis bisa dihitung. Delta D-nya bisa dihitung. Kalau saya balik lagi ke ini. Saya balik lagi ke sini. Mana dia? Nah ini dia. Sama ya. Ini dia. Kita akan dapat delta E. Dia pakai delta E di sini. 1,928. Sementara delta B-nya 0,514, delta D-nya 0,3. Itu dia. Halo? Ada pertanyaan di sana? Halo, ada pertanyaan di sana? Tidak, Pak. Tidak Pak. Itu yang baru 38 orang absen ya. Ini ada yang namanya sama nih, satu orang. Ada yang 2 kali ngisi. Berarti 38 baru absen. Sampai sana bahan kuliah yang menghitung tegangan normal P per A ya, dengan lanjutannya PL per AE akibat beban aksial. Dia akibat beban aksial. Beban aksial itu ya kayak ada uji tarik, ada tarik ya. Jadi beban yang Anda berikan searah atau sama arahnya dengan sumbu netral dari struktur Anda atau dari sistem Anda. Oke. Ada pertanyaan? Harusnya saya kirim materi dulu, baru kita bahas nak. Tapi tidak apa, nanti malam saya kirim materi saya ya, yang untuk pertemuan ini. Sebagai ini juga untuk saya.
Baik, Pak. Jumat saya kirim bahan aja ya. Karena saya akan yang kuliahnya setiap Rabu. Yang Jumatnya saya kirim bahan. Baik, Pak. Nah. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Tapi absensi Google Form saya tetap akan saya kirimkan ke Anda di hari Jumat. Jadi siapa yang ini saya kirim bahan di jam pelajaran, di jam kuliah, tolong isi absensinya. Saya tembakkan nanti link Google Form yang baru di grup WA kita. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang materi yang dikasih hari Jumat bakal dijelaskan hari Rabu ya, Pak? Dijelaskan Rabu. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi harusnya saya kirim materi dulu, nanti saya jelaskan di Rabu. Jadi semacam tugas baca dulu, nanti saya jelaskan hari Rabu. Oke ya? Pak. Ya. Karena kan kita ini juga, enggak semuanya yang akses internetnya bagus gitu. Jadi saya masuk di Rabu aja. Saya akan online dari Rabu, itu istilahnya. Di hari Jumat saya offline. Baik, Tapi Pak. saya masuk Rabu Jumat terus ya, enggak ada minggu ganjil sama saya. Saya tetap akan kirim bahan terus di minggu 2 kali dalam seminggu gitu. Satu saya online, satu saya offline. Oke ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau ada pertanyaan, selesai kuliah kita ya. Saya masih di kampus nih, hari hujan lebat nih. Baik, Pak. Ya, silakan bagi yang belum ngisi ini, silakan isi Google Form yang ada di chat. Nih, kalau udah saya ini close nih. Ya? Ya, Pak. Masih ada yang belum isi absen? Semua sudah ya? Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Udah saya close ya. Makasih banyak atas perhatiannya.